Era sampeyan untuk anak turun. Saking wedine ramangan malah tok napa? Anak turun. Nah, karena caranya gini, sampean tak warai la ala katardo. Jadi istrinya kula sukani mukadimah, saya tadi datang tuh pokoknya kula wau mun sukani mukadimah. Kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah brai. Karena saya itu kalau tiap bulan. Yang jelas sekarang kan dapat mulut poso rezeki. Mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas ketemu sama sering pusing. Nomor 2, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngal kalau mau nang jenengan sanggep mawon, kalau nak ning omah milik keluarga. Nama milik apa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu, niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kau nak mantur ning, kalau sering teng pandangan teng Kragan. Gus badhe sowan jenengan, ana apa badhe taklet hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopane nak ning omah ganggu. Akhirnya mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngeten Gus, wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah sopan malah apa-apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sadalem jarang. Ya, memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampai tak warai la Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula jadi kiai, misalnya cari wong ya kula kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati. Nah, kan kiai tapi ra ngalim. Nah, kula nak darane wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa. Nah, sampean kiai tapi ora napa ngalim. Ya betul. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean di mana. Cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha boten iki nyata, sampean rasa tersinggung napa barang-barang napa nyata. Nah, kula sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenengan? Kok jenengan ra tau susah, dal kita ra tau wiridan, ra tau muhasisib. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam tuh pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayangkan umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneh. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak BG pacaran. Nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Moe wakisabu ala wong ngene ora ana sing ro moe wakisabu ala. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetep ae wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras ya? Tapi apa yakin nak sesuk urip Pak? Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Urip. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip.
1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit, karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah, itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah, dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang lo kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang no, di santri mau sitok Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang no santri yang kelambinan takwa khusyuk, salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayang no bojoku wis maca, gawe no kopi, buka no lawang, malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang no bojoku nyuambut, digawe no kopi, digodhog no banyu hangat, teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sembayang napa Yogya ibu bojoku cek uta Islam, nak salat 5 bulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis saja. Saya dari rumah bangun sampean ngaji ya, pokoknya ya melek, terus ya sudah nak salat demadem napa, mulane sudah gitu saja. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu, kalau itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul orang digekno kopi wong wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah Nabi Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus resep apa kain? Ini kalau resep era dekaran. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang sing ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sampai itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak gulai ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk be Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nak ninggalan nopo, ninggalan ibu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling uang nangis gue kegiatan. Pakai gue. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelambinan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya nggak kayak orang awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ya ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layaduru walayan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal-ideal amat. Tapi
saya ditegir ilmunya itu ideal. Jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur saake mari Ghafuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau tegir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali. Minta doa ditegir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jabe. Fa'ena adza'u ghufran. Karena tau maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pangeran ini sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafure pangeran efektif. Paham napa? Lah nek sampean kan ghafure mbok nggo kabeh. Dadi karek sadidul iqab. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul iqab mau aktif, mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure. Apa ada kok ghafur atau dosa? Tidak kok sadidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakok ndi? Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoki sadidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampean kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat napa? Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Mahsub, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Mahsub. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diobahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibenem jadi Amirul Mukminin, pidatone ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi ada bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Dulu itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah kan. Menjadi kan di statuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting. Orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja.
Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah mbak Allah dat cinta. Seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki kholik zat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodhone kowe. Saat-saat sing tenteni malah mbok tantang. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe. Malane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanus sirok minkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammad dan wa hizbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammad dan wa hizbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka